Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Kita lanjutkan perbincangan malam hari ini, listener. Kami mau sapa Anda yang ada di 10 kota di mana Smart FM berada. Begitu tentu Anda yang ada di Jakarta, lalu juga Surabaya, Yogyakarta, Medan, Palembang, Pekanbaru, lalu Banjarmasin. Kami juga sapa Anda yang ada di Balikpapan, Makassar, dan juga Manado. Begitu juga Anda yang mendengarkan melalui aplikasi Joox Music. The Changing World of Work, dunia yang berubah, dunia kerja yang berubah, bagian yang kedua. Ini masih kita perbincangkan, Smart Listener. Untuk Anda yang sudah bergabung, terima kasih. Nanti kami bacakan komentar Anda. Lalu masih kami nantikan kalau Anda ingin berkomentar dan juga sampaikan terkait dengan apa yang sudah kami cantumkan di status WhatsApp Smart Listener 0812 11 12 959. Pak Eloy, kalau tadi Bapak sudah sampaikan kita punya kebutuhan dasar, basic needs gitu ya. Kalau yang namanya sandang, pangan, papan. Tapi di atas itu semua kita butuh yang namanya juga kasih sayang. Tadi di awal juga disampaikan kita butuh merasa dicintai, merasa dihargai, dan juga bermakna. Kalau saya lihat ini kan hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Begitu ya, merasa dicintai. Gimana kita bisa melihat, oh orang itu merasa dicintainya tuh sudah dipenuhi. Tapi gimana cara ngelihatnya kan gitu ya. Lalu dia itu sudah merasa bermakna. Oke, tapi kan itu nggak bisa dilihat. Itu hanya bisa dirasa, kalau menurut saya. Tapi kok makin ke sini, itu seolah terwakilkan oleh hal-hal yang bersifat benda dan kategorinya malah kalau Anda sudah punya yang mereknya ini baru tuh, Anda tuh sudah bermakna. Kalau Anda punya alat ini yang mereknya ini, baru Anda sudah dihargai. Kalau belum punya, belum dihargai. Yes. Jadi Mbak Uli, ada seorang filsuf lain bernama Blaise Pascal. Pernah memberikan satu kalimat yang indah. Begini kalimatnya. Di dalam hati setiap manusia itu ada ruangan yang kosong. Dan ruangan kosong itu tidak dapat diisi atau dipuaskan oleh makhluk atau benda ciptaan apapun, kecuali oleh Tuhan Sang Pencipta. In the heart of every man ada ruangan yang kosong. Dan memang Tuhan menciptakan ruangan kosong itu hanya untuk Tuhan sendiri. Tetapi ketika manusia itu terputus hubungannya dengan Tuhan, dan yang saya bicarakan mengenai relasi dengan Tuhan itu level spiritualitas, bukan religion, bukan religiusitas, bukan ritual agama, bukan tradisi agama. Tetapi betul-betul knowing God and relate with God. Mengenal Tuhan dan berelasi dengannya dengan pemahaman yang benar. Nah, karena itulah justru ketika ruangan itu kosong, maka manusia itu akan mencari cara mengisinya, Mbak Uli. Dan terus terang, dulu waktu saya, let's say ya, masih ya waktu kuliah ya, saya berusaha mengisi kekosongan itu dengan berbagai cara, dan sampai hari ini pun kadang terpeleset juga. Tetapi at least dengan pemahaman-pemahaman ini, ketika kita terpeleset, kita kembali untuk mengingatkan diri sendiri atau diingatkan oleh komunitas kita. Itulah Mbak Uli, justru salah satu kondisi saat ini manusia di mana-mana tempat adalah yaitu kita hidup di zaman materialistis, konsumerisme, dan maksudnya adalah kita hidup itu menghubungkan penghargaan emosional dengan perolehan benda-benda material. Oke. Jadi betul tadi Mbak Oli mengatakan penghargaan kasih sayang itu tidak terlihat. Yang terlihat itu adalah benda-benda yang mahal dan terlihat itu. Nah, itulah sebab justru itulah godaannya ya, yang pada akhirnya mengarahkan seluruh prioritas hidup manusia dalam hubungan antara konsumsi dan pencarian status itu, Mbak Uli. Dan dengan hadirnya media sosial yang kita bisa mengupdate status dan
mau menyampaikan kepada dunia, "Oi, look at me, gua hebat loh." Dan ayo kita dengar apa yang dikatakan oleh Alain de Botton lagi, karena memang saya belajar hal ini dari beliau. By the way, dia menyatakan dirinya seorang ateis, tetapi ateis yang tidak merendahkan agama dan spiritualitas. Menarik ya. Ya. Kalau kita mengatakan ateis itu berarti dia tidak percaya Tuhan, dan biasanya mereka menghina orang yang percaya Tuhan. Yang menarik dari Alain de Botton, dia tidak menghina. Justru dia mengatakan, I am an atheist, tetapi saya juga menyadari di dalam ilmu agama dan spiritualitas itu ada hal-hal yang kita perlu pelajari. Walaupun dia bilang, I don't believe in God. Okay. Menarik kan ya? Iya. Saya senang belajar dari orang-orang seperti ini. Nah, beliau mengatakan bahwa bukan, nah ini kalimat berikut sih menurut saya sih kontroversi sih. Jadi saya berharap nanti jangan dipotong lalu diviralkan seakan-akan ini dari Eloy. Jangan, please. Kenapa? Karena saya nggak berani ngomong kalimat itu saat ini. Why? Karena saya belum punya uang yang cukup untuk beli Ferrari. Jangan-jangan ketika saya punya uang yang cukup, saya jatuh juga dalam kondisi yang dikatakan oleh Alain de Botton ini. Tetapi ketika saya baca, itu membuat saya merenung dan saya berpikir, this is good. It's a good reminder gitu loh. Ini adalah sebuah reminder yang sangat baik. Nah, beliau mengatakan kalimat ini ya. Ketika Anda melihat di jalan raya, seseorang yang mengendarai mobil mewah seperti Ferrari, jangan berpikir atau berkata, oh, itu orang serakah, ya, materialistis. Jangan katanya. Tetapi pahamilah bahwa orang itu yang sedang mengendarai mobil mewah itu adalah seseorang yang sangat haus akan kasih sayang dan rasa hormat. Seseorang dengan kepribadian rapuh yang merasa bahwa Anda tidak menerima, tidak menyukai dia, apalagi menghargai dan mengasihinya. Sehingga dia berpikir bahwa untuk menarik perhatian Anda dan masyarakat lainnya, dia harus bekerja keras dan harus menunjukkan kehebatan dirinya melalui benda-benda mewah atau jabatan yang mentereng dan memasang itu di media sosialnya. Coba pikirkan, kata Alain de Botton, coba pikirkan. Siapa orang yang merasa perlu membeli Ferrari? Selain seseorang yang merasa sangat tidak dapat diterima, tidak disukai, tidak dihargai, dan tidak dicintai. Sekali lagi, itulah kesimpulan dari Alain de Botton, modern philosopher. Apakah teman-teman setuju atau tidak, tergantung cara pandang masing-masing, tetapi menurut saya, dia memberikan poin yang penting untuk kita renungkan. Itu bukan kalimat saya, by the way. Disclaimer dulu nih ya. Disclaimer dulu nih, Mbak Oli. Bukan gua lah. Tapi poin yang ingin disampaikan adalah, smart listeners dan sahabat TML, mari memahami bahwa ada kepedihan nyata dan kerapuhan mendalam di balik barang-barang konsumsi dan benda-benda mewah itu. Yaitu apa? Keinginan untuk memilikinya umumnya didorong oleh perasaan haus akan penerimaan, kasih sayang, dan penghargaan. Perasaan missing atau kekosongan batin itu loh. Sebenarnya ini berhubungan dengan pengalaman masa lalu, serta kehilangan relasi dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Tadi saya sampaikan kalimat dari Blaise Pascal. There is a God-shaped vacuum in the heart of each man, which cannot be satisfied by any created thing, but only by God, the Creator. Artinya, di dalam hati setiap manusia ada ruangan yang kosong. Dan ruangan kosong itu tidak bisa diisi atau dipuaskan oleh makhluk atau benda ciptaan, mobil mewah, jalan-jalan ke luar negeri. Dan by the way, saya tidak mengatakan itu tidak penting, tetapi kalau seseorang mau mendapatkan semua itu untuk mengisi kekosongan hatinya, padahal hati itu tidak mungkin bisa diisi oleh apapun kecuali Tuhan Sang Pencipta.
Itu, Mbak Uli. Oke, terima kasih Pak Eloy. Nah, memang kalau kita ngomongin soal benda-benda yang kita lihat di depan mata kita, di mana teman-teman, mungkin yang paling sering saya dengar begini Pak Eloy. Aduh, ini teman-teman seumuran, udah pada bawa ini, bawa itu, gitu kan Benar. ya. Insecure total deh itu. Iya, Iya. kadang-kadang seusia saya lah ya, kadang-kadang suka ya walaupun itu ya guyonan aja, tapi kadang-kadang nih beneran guyon apa beneran dari hati kan kita nggak tahu ya. Benar. Baik, tapi ada yang bilang gini Pak Eloy, udahlah emang kita sudah masuk pada dunia yang materialistik, gitu ngomongnya tuh. Dan itu tidak bisa dibendung sih, Mbak Uli. Apa yang sedang kita upayakan ini adalah jangan sampai prediksi WHO tadi itu menjadi kenyataan. Atau I don't know, karena itu mereka rilis yang saya baca tahun 2016. Jangan-jangan sekarang sudah mulai terjadi bahwa 1 dari 4 manusia di dunia itu tadi mengalami depresi kan ya. Ya, jadi 35 juta orang terkena depresi. 1 dari 4 orang dewasa mengalami masalah kejiwaan. Jangan sampai itu terjadi tapi itu bisa terjadi. Kalau akhirnya kita tidak memahami we are in a war. Kita sedang dalam pertempuran, bukan pertempuran menggunakan senjata yang kita lihat di film-film, bukan. Tetapi ini the spirit of modern world. The spirit of secular world, materialisme, konsumerisme, dan memang itu nggak akan bisa dibendung, akan terus seperti itu dan semakin menggila. Tinggal pertanyaannya, apakah Anda punya prinsip life and leadership principle sehingga kita tidak menjadi gila, tidak semakin insecure dan tidak kehilangan kewarasan diri. Itulah TML yang sedang kita tawarkan bagi Indonesia, Asia, dan dunia. Baik Pak Eloy. Di sesi berikutnya nanti kita akan lihat poin kedua. Ternyata kita baru akan masuk ke poin kedua. Absolutely. Yes. Tapi memang perlu detail ya Pak Eloy. Perlu perlahan juga kita bincang ini ya. Aduh, menurut saya sih kalau orang bisa memahami 7 hal ini, harusnya dia tidak gila. Bener. Siap. Harusnya dia waras di tengah-tengah kondisi dunia yang semakin tanda kutip menggila ini. Baik Pak Eloy, nanti kita ketahui poin keduanya apa di Yes. di sesi keempat. Kita jeda dulu Smart Listener. Oke. Tapi masih nantikan Anda untuk bisa bergabung ya di 0812 11 12 959 juga melalui YouTube channel kami @Radio Smart FM.